Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Kali ini Al-Fakir ingin mengaturkan pengajian dengan tema As-siyamu wal khilafatu junnah. Puasa dan khilafah adalah benteng. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, As-siyamu junnatun malam yuqridha. Zada ad-Darimi yukhriquha bil ghibah. Kata Nabi, sungguhnya puasa itu adalah benteng selama benteng itu tidak dirobohkan. Apa yang merobohkan benteng puasa itu? Di antaranya adalah ghibah. Ghibah ya. Kemudian wa yu'ayyidu hadza ma ruya an ba'dis salafus salih. Fa'an Umar radhiyallahu anhu qala laisa siyamu minas syarabi wal ta'ami wahdah walakinahu minal kidbi wal batil wal lagwi. Hadis tadi dikuatkan juga dengan perkataan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari para ulama salafus saleh. Beliau mengatakan, puasa bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi menahan diri dari dusta, dari kebatilan, dan hal-hal yang sia-sia. Wa an Ali radhiyallahu anhu mislu dzalik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk anil kidbi wal ma'sam. Wada' adzal khadim wal yakun alaika wiqarun wa sakinatun yawma siyamika wala taj'al yawma fitrika wa yawma saumika sawa'an. Kata Sayyidina Ali, beliau menegaskan, kalau kamu puasa maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu juga harus ikut puasa. Dari apa? Dari dusta, dari dosa, dan janganlah menyakiti para pembantu. Ketika kamu puasa, maka harus kamu bisa mengendalikan diri, dan jangan kamu jadikan puasamu dengan hari-hari biasamu itu sama. Kaum muslimin muslimat shaimin as-shaimat rahimakumullah. Jadi puasa mengharuskan kita untuk mengendalikan diri dari al-ma'sam, dari segala sesuatu yang dihukumi dosa, yang haram. Dan seperti kita tahu, banyak yang haram di depan kita. Meninggalkan dosa, puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum belaka. Di depan kita ada banyak dosa. Nah, terutama dosa yang paling besar, yakni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik. Dan di depan kita ada syirik yang paling besar, yakni sekularisme. Diterapkannya aturan, hukum, sistem di luar aturan, sistem dan hukum Islam. Ini adalah syirik yang paling besar. Sedangkan syirik yang paling kecil saja pun sudah ancamannya tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin kita puasa sementara kita berdiam diri, rela, ridho, tanpa ingkar, tanpa perlawanan ketika diatur
dengan hukum di luar Islam. Nah, ada kaitannya dengan khilafah. Kaum muslimin muslimat, khilafah menurut para ulama adalah al-khilafah riasatun amatun lil muslimina jami'a, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim. Liiqamatil ahkami syar'iyyah, untuk bertugas menegakkan hukum-hukum syariat, yakni syariat Islam. Ada hubungannya dengan yang tadi. Jadi manakala tidak ada khilafah, hari ini kita puasa, menahan makan, minum, tetapi tidak terbendung, di mana hukum yang diterapkan, undang-undang yang diterapkan bukanlah hukum Allah, bukan undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kontrak, bertolak belakang sangat. Dan mau sampai kapan kita membiarkan ini sebenarnya? Padahal tadi disebutkan oleh hadis Nabi, begitu juga oleh sahabat Umar, oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa puasa sejatinya harus bisa meninggalkan segala dosa. Tidaklah berfaedah puasa kalau kita terus bergelimang di dalam dosa. Kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Berikutnya, tadi di awal saya katakan bahwa khilafah itu adalah junnah, benteng, tameng, ya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, innamal imamu junnah yuqatalu min wara'i wa yuttaqabi. Sesungguhnya pemimpin itu, yang dimaksud pemimpin adalah khalifah, adalah benteng, tempat di mana rakyat berlindung dari serangan musuh. Wa yuttaqabi, tempat di mana rakyat bernaung dari segala macam bahaya. Inna Allah Ta'ala ja'alal imama junnatan wa sitran yuttaqabi al-a'da. Jadi dengan adanya imam, dengan adanya khalifah, serangan musuh jadi terbendung, ya, tidak kena kepada umat. Wa tukhafu bihil a'da, dengan khalifah juga para musuh akan digentarkan. Wa yumna'u bihi al-adu min adal muslimin, juga karena adanya khalifah, imam, orang-orang kafir tidak akan mampu lagi untuk menyakiti umat Islam, menjajah umat Islam dengan berbagai bentuknya. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, jadi tadi dikatakan as-siyamu junnah wal imamu junnah, puasa adalah benteng, demikian juga imam adalah benteng. Hari ini berpuluh-puluh tahun kita sudah puasa tanpa kehadiran seorang imam, tanpa kehadiran kepala negara yang menerapkan syariat Islam kafah. Berpuluh-puluh tahun kita puasa, tidak ada khilafah. Apa yang terjadi? Masya Allah, di saat kita sedang berpuasa, Masya Allah, di kanan kiri kita, saudara-saudara kita dijajah dengan berbagai macam kezaliman, kesulitan ekonomi, kesulitan mengakses lapangan kerja. Bahkan di luar negeri ini, di luar Indonesia ini, masih saja kekerasan fisik terjadi, dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Baru sekitar 10 hari yang lalu Al-Fakir pulang dari umroh, alhamdulillah. Al-Fakir menyaksikan jutaan manusia, baik ketika di Mekah
Al-Mukarramah, ya, di Ka'bah, di Masjidil Haram, di saat sedang sa'i, ataupun juga di Masjid Nabawi jutaan. Sungguh saya menyimpulkan bahwa umat Islam sudah lengkap punya berbagai hal. Ya, punya pemuda yang begitu banyak dan berani, ya, punya sumber daya alam yang begitu banyak, kaya, melimpah, punya para ulama yang handal yang jumlahnya tidak sedikit, ya. Cuma satu yang mereka tidak punya hari ini. Apa itu? Khilafah. Institusi negara yang menerapkan syariat Allah. Terutama pas saat saya sedang tawaf, Masya Allah. Saya saat tawaf teringat dengan sabda Nabi SAW yang beliau mengatakan, sungguh lenyapnya, hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak, ya, di tangan orang kafir itu lebih ringan bagi Allah lebih berat bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hancurnya Ka'bah. Atau saya balik kalimatnya, hancurnya Ka'bah itu lebih ringan buat Allah Subhanahu wa taala ketimbang lenyapnya nyawa seorang muslim, apalagi di tangan orang kafir. Kaum muslimin muslimat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Dengan demikian mari kita insaf, mari kita menyadari bersama bagaimana saum kita ini laksana saumnya para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Jadi berpuasa dari makan dan minum, berpuasa juga matanya dari dosa, anggota badannya dari dosa. Kenapa? Karena saat itu sulit terjadi maksiat oleh karena eksistensi negara Islam, ya. Di saat Nabi ada, Nabi sendiri kepala negaranya. Di saat beliau sudah wafat, negara Islam adalah khilafah, betul-betul mensterilkan suasana dari berbagai kemaksiatan. Sehingga puasa itu lahir batin. Karena puasa lahir batin, sambil berpuasa nahan lapar dari menahan makan dan minum, sambil juga mengendalikan diri lahir dan batin dari maksiat. Outputnya apa? Begitu selesai 1 bulan puasa, betul-betul melahirkan jiwa-jiwa yang takwa, jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang penuh makna di dalam kehidupannya. Itu yang bisa Al-Fakir haturkan. Semoga kajian singkat ini penuh hikmah dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.